A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 11 sampai ayat 18. Qalat, telah berkata lahum kepada mereka, rusuluhum, rasul-rasul mereka, innahnu, bukankah kami, illa kecuali, basyarun, hanya seorang manusia, mislukum, seperti kalian semua, walakinnallaha, akan tetapi Allah, yamunnu, dia memberikan, menganugerahkan, memberikan karunia, ala may yasha'u min ibadih, atas orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa makana, dan tidaklah ada kemampuan lana bagi kami, an-na'tiyakum, untuk mendatangkan kepada kalian, bisultan, dengan kekuasaan, maksudnya adalah dengan bukti-bukti mukjizat, illa bismillah, kecuali dengan izin Allah. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah, falyatawakkalul mu'minun, bertawakal orang-orang yang beriman. Ini terjemahan surah Ibrahim ayat yang ke-11. Apa maksudnya? Ayat ini masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ya, mari kita lihat ayat sebelumnya minggu yang lalu, ayat 10, yaitu tentang keraguan-raguan kepada Allah sebagai pencipta, ya, dari orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu ragu bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Ya, rasul-rasul berkata, ya, apakah ada keraguan terhadap Allah yang menciptakan langit dan bumi? Yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubi wa yu'akhirakum ila ajalin musamma. Dia yang menyeru kamu untuk beriman agar Allah mengampuni dosa-dosamu, menangguhkan siksaan yang Tuhan. Ya, jadi awalnya itu orang-orang kafir itu ragu Allah itu sebagai Tuhan, ragu Nabi itu adalah utusan Allah. Ya, karena itulah para nabi itu ngomong begini, qalu in antum illa basrun misluna. Kami ini adalah manusia seperti biasa, manusia seperti kalian. Artinya secara fisiknya manusia. Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Musa, seluruh nabi sampai Nabi kita Muhammad SAW manusia biasa. Punya ayah, punya ibu, punya hidung, punya mata, punya telinga, sama fisiknya manusia. Ya, tetapi diberikan oleh Allah adalah keistimewaan, yaitu mukjizat. Ya, nah, lalu di ayat yang ini, ayat yang ke-11, setelah keraguan-raguan itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka qala lahum rusuluhum, rasul-rasul mereka itu berkata, innahnu illa basharun mislukum walakin Allah yamunnu ala may yasha'u min ibadi. Kami ini sama seperti kalian, basyarun, manusia biasa, manusia makan minum, manusia, ya kan, tidur, manusia biasa. Nabi kita biasa manusia, fisiknya manusia. Bedanya adalah walakinnallaha yamunnu ala may yasha. Allah memberikan anugerah kenabian atas orang yang dikehendaki min ibadi, dari hamba-hambanya. Jadi bedanya diberikan wahyu oleh Allah, diberikan mukjizat oleh Allah. Itu bedanya. Fisiknya manusia, iya manusia, tapi bedanya adalah wahyu dari Allah. Itu ada mukjizat, ada kitab, ada bukti-bukti yang jelas bahwa dia adalah nabi dan rasul. Nah, ini awalnya seperti itu tuh. Jadi percakapan antara orang kafir dengan para nabi itu ragu-ragu, keraguan-raguan. Karena dia menyangka bahwasanya yang disembah ini nenek moyangnya, kakek-kakeknya adalah benar. Yang menciptakan alam ini ya patung-patung yang kami sembah ini, begitu. Nah, makanya
Ucapan ini adalah ucapan yang dilakukan oleh para nabi, dan makanya di sini rusuluhum, rasul-rasul mereka. Jadi sejak dari Nabi Adam, terus Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sama ucapan itu sama. Semua nabi itu adalah manusia, fisiknya ya, fisiknya manusia. Bedanya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Walaupun memang ada keistimewaan-istimewaannya. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan tertentu, misalnya. Ya kan? Nabi itu sama dengan kita. Misalnya ya, Nabi makan, kita pun makan. Nabi minum, kita pun minum. Ya kan? Ya, sama dengan kita. Nabi meludah, kita pun meludah. Cuma bedanya kalau ludahnya Nabi obat, ludahnya kita iya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hijrah dari Mekah ke Madinah didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya kan? Dalam perjalanan istirahat karena kejaran daripada orang-orang kafir yang begitu dahsyat. Nah, ketika istirahat itu menemukan gua Sur. Ketika itu Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di gua Sur itu ya Rasulullah SAW istirahat dengan Abu Bakar. Nah, ketika istirahat itu ada kalajengking yang menggigit tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Tangannya bengkak, merah, badannya meriang, panas. Lalu apa yang terjadi? Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW, kenapa tanganmu, hai sahabatku? Enggak apa-apa. Itu tanganmu merah, bengkak, badanmu panas. Tadi ada kalajengking yang menggigitku. Sini. Tangannya diludahin oleh Rasulullah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saat itu langsung sembuh. Badannya normal kembali, sehat walafiat. Jadi ludahnya Nabi obat. Coba kali ngeludahin bapak-bapak. Makin bengkak, makin parah. Itu hal yang sederhana. Hal yang sederhana. Keringatnya Nabi wangi. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat, kalau Rasulullah pulang dari dakwah, pulang dari dagang, buka pakaian, buka kaos istilahnya itu sangat disenangi oleh Aisyah. Kenapa? Karena setelah dibuka itu dicium karena wangi yang semerbak yang harum. Bukan hanya itu, Aisyah radhiyallahu anha itu wajahnya semakin hari semakin cantik. Makanya Rasulullah memanggil dengan ya Khumairah, yang kemerah-merahan. Karena dari keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba istri bapak ya, pulang bapak dari kemana gitu, buka pakaian, buka kaos, kasih itu kaos, disuruh cium, insya Allah lah pingsan. Wajahnya bukan kemerah-merahan, wajahnya kebiru-biruan. Ya Allah, itulah bedanya. Itu hal yang sederhana tuh. Nabi manusia, iya manusia, tapi basarun la kal basar. Makanya dalam Soropal Anam, dalam Maulid dari Diba itu kan yang sering dibaca kalau acara-acara Maulid kan, salawat kan, itu sering dibaca tuh syair-syair tentang menunjukkan Rasulullah itu Nabi biasa manusia, tapi la kal basar, manusia yang tidak seperti manusia biasa. Bedanya adalah yamunnu ala may yasha'u min ibadi, dianugerahkan oleh Allah anugerah kenabian, dan itu adalah Allah yang berkehendak. Jadi Allah mengendaki seseorang ini sebagai nabi, memberikan wahyu, memberikan mukjizat, memberikan bukti-bukti kenabian. Gitu. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Tidak ada bagi kami, maksudnya bagi Rasul, an-na'tiyakum, untuk mendatangkan kalian bisultan, bukti-bukti mukjizat wahyu, illa bisna, kecuali dengan izin Allah. Jadi Nabi pun mengatakan begitu. Kami ini nggak ada kemampuan. Ya, kami ini manusia seperti kalian semua. Ya, kecuali kami ini tidak punya kemampuan untuk mendatangkan bukti, karena orang-orang kafir ini kan berawal dari ayat yang 10 itu, buktinya mana? Kamu ini nabi, mana buktinya? Kami nggak ada kemampuan.
kecuali dengan izin Allah, Allah datangkan kepada kami bukti mukjizat. Ya, seperti Nabi Musa alaihissalam. Itu kan sewaktu-waktu, tidak berkali-kali tongkat Nabi Musa berubah jadi ular. Tidak berkali-kali tongkat Nabi Musa ini bisa membelah lautan. Cuma sekali kan? Coba lihat dalam sejarah. Tongkat Nabi Musa ini berubah jadi ular cuma sekali. Ketika Nabi Musa terdesak para tukang sihirnya Firaun itu dengan ilmu kanuragannya, ilmu saktinya, tali-tali kecil jadi ular yang sangat banyak. Nabi Musa waktu itu ketakutan, manusia ya kayak kita juga ketakutan, di sekeliling kita ada ular gitu kan, ular banyak banget, jutaan mungkin, bahkan satu gedung itu isinya ular semua. Nabi Musa manusia takut ya, tapi kata Allah jangan takut, yang kamu pegang lemparkan. Dilemparkan jadi ular besar, akhirnya memakan semua yang ada di situ. Ular-ular itu dimakan oleh ular besar, dipegang lagi jadi tongkat lagi, dan itu cuma sekali. Kalau nanti misalnya ada ular lagi, kalau nggak ada izin Allah ya nggak bisa jadi ular, tongkat biasa. Itu dengan izin Allah, illa biiznillah. Sama dengan ketika Nabi Musa terdesak di belakang Firaun, di depan laut. Ya gimana nih? Kalau ke belakang mati dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ke depan mati ke tenggelam. Nah, Allah perintahkan tongkatnya itu dilemparkan, lalu terbelahlah lautan menjadi dua. Dan itu cuma sekali. Nanti kalau ada lautan lagi nggak bisa dibelah, jadi nggak sekonyong-konyong begitu ya. Itu namanya mukjizat. Nah, itu namanya mukjizat. Nah, seperti yang dialami dulu kan Habib Rizik yang ditembakin begitu dahsyatnya. Beliau waktu demo itu kan dulu waktu 114 atau sebelumnya itu kan. Ya kan? Itu kan tembakan, gas air mata, tembakan, karet dan sebagainya itu namanya, kalau nabi namanya mukjizat, kalau wali namanya karomah. Karomah itu kalau bahasa kita keramat. Allah berikan karomah, kemuliaan. Nah itu nggak nebus gitu kan, berkali-kali kan, ketika bomnya kan meletusnya di tempat lain dan sebagainya, itulah dijaga oleh Allah, ya kan, Allah Akbar. Itu namanya karomah. Kalau manusia biasa karomah atau ilham itu manusia biasa. Kalau tingkat waliullah namanya karomah, ya karomah, keramat kalau kita mati. Ya Wali Songo dengan keramat-keramatnya kan. Para Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, itu namanya karomah, kemuliaan. Kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani ya kan, yang masih kecil itu ya, dia itu disuruh oleh ibunya jujur kepada siapapun, tidak boleh berbohong. Ya, ada perampok namanya perampok garang gitu ya. Ketemu ya, lalu dia ingin ngerampok, melihat anak kecil, lalu ditanya, kamu bawa apa? Dia mah disuruh jujur sama ibunya, saya bawa uang di balik pakaian saya ini. Berapa? Disebutkan. Ya, nah, perampok ini heran, ini kok ada orang kok jujur gitu, anak kecil kok jujur. Memang disuruh ibunya suruh jujur, nggak boleh apa? Nggak boleh berbohong kepada siapapun. Dia jujur apa adanya dia. Akhirnya apa yang terjadi, singkat cerita, itu perampok yang ngerampoknya Syekh Abdul Qadir Jailani itu akhirnya bertaubat kepada Allah, ingin jadi muridnya. Nah, muridnya itu akhirnya jadi waliullah juga. 7 orang itu yang perampok itu. Ya Allah ya, itu di antara kisah-kisah para waliullah. Kalau bisa baca-baca sejarah kisah-kisah Allah itu luar biasa. Sama dengan para nabi namanya. Nah, itu semua dengan bisa dengan izin Allah. Kalau sudah izin Allah itu sudah kehendak Allah, tidak bisa ada yang menolaknya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Ya, jadi nabi itu hanya bertawakal kepada Allah. Ya, para orang mukmin pun bertawakal hanya kepada Allah. Ya, kalimat tawakal ini adalah menyerahkan seluruh apapun hanya kepada Allah. Makanya
Wakkala yuwakkilu. Kalau bahasa Arab itu kan asal kata tawakal itu wakala, mewakilkan Allah. Jadi menyerahkan seluruh apapun ya nasibnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, surah At-Thalaq tuh kan. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya, cukupkan keinginannya ya, hanya dengan bertawakal kepada Allah. Nah, ini ayat yang ke-11. Di awal dari keraguan-raguan orang-orang kafir, makanya dijawablah oleh para nabi dan para rasul. Kemudian ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah. Wa ma lana, dan mengapa kami ini alla natawakkal, kami tidak bertawakal 'ala Allah, kepada Allah. Ya, jadi artinya kami hanya bertawakal kepada Allah. Kan ma tidak, Allah tidak. Jadi Allah ma dengan tidak. Jadi arti tidak artinya mengapa kami hanya bertawakal hanya kepada Allah? Ya. Ya kan? Wa qad hadana subulana, dan sungguh pada kami Dia telah menunjukkan kepada kami jalan-jalan kami. Wal nasbiranna ala ma azaitumuna, dan sungguh kami benar-benar bersabar atas apa yang kalian telah menzalimi kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Mutawakkilun. Ya. Kalau ayat 11 wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, ayat yang ke-12 wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Nah, bedanya ya. Sama-sama sebenarnya, intinya sama. Kalau yang ayat yang ke-11 bertawakal orang-orang mukmin, ayat yang ke-12 bertawakal orang-orang yang bertawakal. Jadi orang-orang yang bertawakal itu hanya orang yang bertawakal, ya. Jadi hanya kepada Allah lah orang-orang yang itu bertawakal. Apa maksud ayat yang ke-12? Ayat yang ke-12 ini adalah di ayat yang ke-11 Nabi itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ayat yang ke-12 ini menjelaskan bahwa ya para nabi itu bertawakal itu hanya kepada Allah. Yang memberikan menunjuki ya hidayah itu hanya kepada Allah. Hadana subulana. Sungguh Dialah Allah yang menunjukkan kepada kami jalan-jalan kami. Makanya ada ayat tentang mujahadah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya kan sama tuh. Lanahdiyannahum subulana. Gitu kan? Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Jadi Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang sungguh-sungguh di jalan kami. Ya. Jadi artinya kalau kita ingin mendapatkan hidayah Allah, harus sungguh-sungguh dalam ketaatan. Nah, Nabi pun begitu. Seluruh Nabi itu mengalami rintangan, ujian, dan ujian yang paling berat itu ujian yang dialami oleh para Nabi. Ya, ujian yang paling berat dialami oleh para. Jadi ini kita ini manusia semua mengalami ujian, tapi ujian itu yang paling tinggi adalah para Nabi. Nah, setelah Nabi terus ke bawahnya para sahabat, kemudian para tabi'in, terus jadi yang paling semakin iman seseorang tinggi, maka derajat ujiannya pun semakin berat. Nah, mungkin sederhananya beginilah, kalau kita belajar namanya ujian hidup, sama dengan ujian sekolah. Semakin meningkat tingkat pendidikan seseorang, maka semakin berat ujian yang dialaminya. Kalau orang tingkatan SD, MI, tidak mungkin ujiannya tingkatan kuliah. Orang yang kuliah tidak mungkin ujiannya soalnya tingkat SD. Begitu pula sebaliknya. Jadi begitu terusnya. Semakin meningkat imannya, maka semakin berat ujian. Nah, iman kita ini levelnya SD misalnya, ya ujiannya tingkatan SD. Levelnya udah meningkat kalau sudah rajin ngaji, sudah rajin berjamaah ke masjid. Meningkat lagi ujiannya udah SMP. Meningkat lagi ujiannya udah tingkat SMA. Terus meningkat sesuai dengan kadar keimanannya. Dan itu semua sesuai dengan kemampuan. Pasti Allah Maha tahu dengan kemampuan kita.
Sebegitu pula dengan ujian yang dialami para nabi. Ada ujian dengan kekuasaan Nabi Sulaiman, ujian dengan dialami oleh keluarganya Nabi Nuh, Nabi Lut oleh istrinya, Nabi Ibrahim oleh ayahnya yang membuat patung. Ujian dialaminya pun anaknya pun disuruh sembelih. Wah, ujiannya maha berat tuh kan. Ujian dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, dakwahnya dihalangi oleh paman-paman, oleh keluarga besar sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain. Ya, Rasulullah itu pernah sampai dilempari kotoran manusia, kotoran binatang, lagi sholat, lagi sujud, seluruh tubuh Rasulullah itu berlumuran kotoran. Kenapa? Ya Rasulullah lagi sholat, lalu orang-orang kafir itu udah disiapin kotoran binatang, onta dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Tapi tetap Rasulullah berdakwah. Itulah ujian yang dialami para nabi. Ya, makanya bertawakal kepada Allah adalah kunci untuk menapi ujian hidup ini. Ya. Jadi wa malana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana. Jadi hanya Allah lah kami bertawakal. Dan Allah lah yang memberikan hidayah, jalan-jalan menuju kesuksesan itu. Jadi Allah yang menunjuki kepada kami. Walansbiranna 'ala ma'azaitumuna, dan sungguh kami akan bersabar terhadap apa yang kalian sakiti kami. Ya, zalimi kami. Jadi gangguan-gangguan yang dialami oleh para nabi adalah dengan sabar menghadapinya. Sabar yang dialami oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad SAW. Semua nabi ini sabar menghadapi itu, menghadapi rintangan, gangguan, hambatan ya dalam dakwah, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Walasbironna walanasbir, sungguh kami pasti akan sabar ala ma'azaitumuna, atas gangguan-gangguan yang kalian lakukan kepada kami. Allah Akbar. Sabar. Jadi Nabi ini sabar. Kalau nggak sabar, nggak mungkin sukses dalam dakwah. Yang dialami oleh Nabi Yunus, nggak sabar ya. Nah, tapi akhirnya kan taubat kan Nabi Yunus. Nggak sabar. Kenapa? Karena umatnya sedikit. Yang mendengar dakwah itu sangat sedikit. Padahal dakwahnya puluhan tahun. Akhirnya dia nggak sabaran. Ya, dia ngambek, kalau bahasa kita ngambek, tanda kutip ngambek gitu ya, umatnya sedikit. Lalu akhirnya Allah berikan ujian yang dahsyat kepada Nabi Yunus. Dia naik kapal, kapalnya itu kebanyakan penumpang, harus ada yang dikeluarkan dari kapal yang dia tumpangi itu. Nah, diundi kan, karena untuk keluarin kan nggak mungkin. Akhirnya diundi seorang. Nah, undian itu berkali-kali namanya Nabi Yunus. Ya udah 3 kali Nabi Yunus akhirnya dikeluarkan dari kapal, dilemparkan dari kapal. Nah, ketika jatuh ke lautan itulah ada ikan nun namanya, ikan yang sangat besar, dimakan Nabi Yunus alaihissalam. Ya, akhirnya Nabi Yunus kan taubat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah. Seandainya Nabi Yunus enggak taubat, sampai kiamat Nabi Yunus masih ada di perut ikan itu. Itu ada dalam Al-Qur'an dia. Nah, jadi Nabi ini ya, harus sabar menghadapi berbagai macam rintangan. Allah Akbar. Wa 'alallahi falyatawakkalin mutawakkilu, dan hanya kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang bertawakal, ya. Jadi orang-orang bertawakal itu hanya orang-orang yang bertawakal. Sebenarnya menguatkan ayat yang ke-10 tadi, ayat yang ke-11 tadi. Orang beriman itu selalu bertawakal. Orang bertawakal itu memang selalu bertawakal. Ya, tawakal. Nah, dulu pernah saya jelasin, tawakal ini adalah salah satu yang merubah takdir. Allah sudah menentukan takdir seseorang, tapi bisa berubah dengan tawakal. Jadi ada 4 ya Pak ya. Yang pertama ikhtiar, yang kedua doa, yang ketiga husnuzon, yang keempat tawakal. Ini satu paket nih, nggak pernah terpisahkan. Ya,
Jadi Allah takdirkan kita susah, hidup kita miskin, tapi bisa berubah dengan 4. Kita sakit bisa berubah jadi sehat dengan 4. Kita bodoh bisa berubah jadi cerdas dengan 4. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita lakukan. Pertama, ikhtiar. Kalau sakit berobat, kalau bodoh ya belajar, kalau ingin kaya ya bekerja, mencari nafkah ya, dan bekerja. Itu ikhtiar. Yang kedua, doa. Minta doa. Jadi kedahsyatan doa ini merubah takdir. Ya, doa. Ya, kemudian yang ketiga, husnuzon, baik sangka. Ya, baik sangka kepada Allah, husnuzon ya kepada manusia, baik sangka, optimis, tidak pesimis. Lalu yang keempat, tawakal, serahkan kepada Allah. Nah, itulah soal rezeki kah, soal kesehatan kah, soal kehidupan kah, tawakal kepada Allah. Ya, tawakal itu bukan apa ya? Ada orang yang tawakal itu di awal. Udahlah, diem aja di rumah, nanti juga bisa makan. Ya, diem aja ya, nggak usah berobat, nanti juga sehat. Nah, diem aja ya. Ini kalau diem aja bukan tawakal ini mah. Ini namanya bunuh diri namanya. Nggak diajarkan oleh Nabi. Nabi aja berusaha. Ikhtiar namanya tadi, ikhtiar tadi kan. Ikhtiar, doa, husnuzon, tawakal. Jadi 4 paket. Ya, jangan sampai disalahgunakan. 4-4 itu nggak jangan satu-satu ditinggalkan. 4-nya itu sudah jadi apa ya? Ya, satu paket ini ya. Wa 'alallahi falyatawakkalil muttawakkilun. Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-13. Wa qala allazina kafaru lirusulihim. Nah, sekarang ini tadi ucapan Nabi nih. Jadi ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 ucapan Nabi kepada orang kafir. Nah, sekarang ucapan orang-orang kafir kepada Rasul nih, gimana nih jawabannya nih? Wa qala allazina kafaru, dan orang-orang kafir berkata li rusulim kepada rasul-rasul mereka. Orang kafir ya berkata kepada rasul-rasul mereka. Lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Lanukhrijannakum, sungguh kami pasti mengeluarkan kalian semua. Min ardina, dari negeri-negeri kami, aula ta'udunna, atau sungguh kalian akan kembali bi militer, dalam agama kami. Tuh ucapannya begitu. Kalau begitu, hai Nabi dan Rasul, kami usir kalian semua. Maka diusir kan, Nabi Shu'aib diusir, Nabi Musa diusir ya kan, Fir'aun kan, Nabi Lut diusir, Nabi Nuh diusir. Semua nabi itu dakwahnya itu begitu, tapi apa yang dilakukan oleh umatnya? Diusir. Sama nabi kita pun akhirnya kan hijrah kan dari Mekah ke Madinah. Nah, itu. Ya, kenapa? Karena kezaliman yang luar biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi semua ya nabi itu diusir oleh orang-orang kafir, diusir. Atau kalau nggak mau diusir apa? Aula ta'udunna fi millatina. Atau kalian hai Rasul ya kembali kepada agama kami. Wah. Jadi dia menyangka orang kafir ini yang paling benar. Kembali untuk menyembah patung. Tuh, supaya nyembah berhala, supaya menyembah Tuhan yang mereka bikin. Begitu. Jadi ada dua pilihan. Mau keluar dari kampung kami atau mau menyembah Tuhan kami. Begitu nih. Ini jawaban orang-orang kafir setelah dijelasin bahwasanya dia adalah utusan Allah. Nabi ini utusan Allah. Ya, dapat mujizat Allah yang ngasih dengan izin Allah. Makanya bertawakal kepada Allah. Jawaban orang kafir begitu ya. Astagfirullahaladzim. Jawabannya diusir, kamu keluar dari kampung kami, atau ya menyembah Tuhan yang kami sembah. Nah, itu tuh. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini terjadi dalam sejarah. Semua nabi ini mengalami sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat yang ke-13 ini. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin. Fa'auha, lalu memberikan wahyu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu ilaihim kepada mereka, Rabbum, Tuhan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, mukjizat kepada para nabi. Lanuhlikanna, sungguh kami akan binasakan zalimin, orang-orang zalim. Ya. Artinya adalah
Orang kafir itu setelah mengusir para nabi, ya, memberikan pilihannya dua, atau kembali kepada agama orang kafir, ya, maka Allah mewahyukan kepada Nabi melalui malaikat Jibril untuk meninggalkan. Ya, artinya meninggalkan bukan karena diusir, tapi untuk menghindari nanti Allah turunkan azab. Ya kan? Seperti Nabi Lut, Allah perintahkan untuk menghindari kaum Sodom, ya, negeri Sodom. Apa yang terjadi? Allah turunkan azab. Ya, Nabi Nuh dengan membuat kapal, naik kapal, Allah turunkan banjir, ya kan? Nabi Shu'aib, Nabi Soleh, begitu juga para nabi-nabi yang lain mengalami itu. Setelah diusir, diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan negeri itu untuk berhijrah. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah karena udah dahsyatnya, ya, kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang dengan berbagai macam. Ya, bukannya takut, bukan menyerah, bukan pasrah. Hijrah itu adalah untuk apa? Membangun kekuatan di tempat yang lebih aman. Nah, ketika sampai di Madinah, Rasulullah membangun peradaban. Setelah membangun peradaban, lalu akhirnya Rasulullah bisa semakin kuat umat Islam. Nah, dengan semakin kuat umat Islam, akhirnya bisa membebaskan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, begitulah yang dialami oleh para nabi. Jadi setelah diusir dari kampung, meninggalkan kampung bukan karena diusirnya, tapi memang Allah perintahkan karena Allah akan turunkan azab kepada negeri itu. Lanuhlikanna zalimin. Pasti Allah akan membinasakan orang-orang yang zalim. Maksudnya orang zalim ini adalah orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu orang zalim. Jadi kalau mengatakan orang zalim itu dalam ayat-ayat ini adalah orang kafir. Zalim ini adalah kafirin. Makanya orang zalim, orang kafir itu pasti zalim. Kenapa zalim? Karena dia tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi, ya pasti zalim tuh. Ada enggak orang Islam zalim? Ada, memang ada. Nah, sekarang kan lagi rame nih Muhammad Kece, ya. Itu murtadin, orang murtad. Dulunya Islam memang. Jadi murtad, nah dia menghancurkan Islam. Dia ngomong dengan ini sebenarnya kasusnya udah lama. Cuma nggak tahu ini aparat ini kok lama sekali untuk menangkap orang yang kayak begini. Apa ingin umat Islam yang nangkap gitu ya? Nih khawatir makin lama makin ini gitu ya. Allah Akbar, ya kan? Wah, dia ngomong itu Pak, ya Allah, kacau kacau banget dah. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus gitu. Astagfirullah. Dia ngubah-ubah tuh. Iya, dia ngomong Al-Qur'an ini begini tentang Nabi Muhammad itu. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini makin ya. Harusnya ketegasan aparat ini kan udah jelas-jelas ini udah termasuk undang-undang penistaan agama ini. Udah menistakan Al-Qur'an, menistakan Nabi, menistakan agama. Waduh, udah banyak banget ini. Ini benar-benar udah pelecehan luar biasa nih. Ini khawatir umat kalau nggak ditangkap aparat jadi hukum rimba nanti. Nggak ada keadilan negeri ini makin menjadi gitu. Harusnya kan cepet ya. Mudah-mudahan cepat ditangkap nih. Ya Pak ya. Allah Akbar. Nah, ayat yang ke-14, kembali lagi ayat ke-14. Walanaskinannakumul arda mim ba'dihim. Walanaskinannakum, dan sungguh pasti kami akan tempatkan kalian hai para nabi dan rasul al-arda, di bumi, maksudnya negeri mereka, mim ba'dihim, setelah mereka. Zalika, demikianlah, liman khafa, bagi siapa yang takut, maqami, kehadiratku ya Allah, wa khafa wa'id, dan dia takut terhadap ancamanku. Wah, ini maksudnya ayat yang ke-14 ini Allah menjelaskan kepada kita ya, makanya kalimat ini kalau kita belajar ilmu nahwu ada kalimat lam, ada nun.
Ini menunjukkan taukidnya sudah benar-benar pasti, sungguh kami Allah akan menempatkan para nabi dan para rasul di bumi yang setelah mereka binasa. Jadi setelah Allah binasakan kaum Lut, setelah Allah binasakan kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Saleh dengan kaum Ad, kaum Samud, kan hancur tuh. Setelah manusia mati, orang-orang kafir mati, kembali lagi nabi-nabi itu untuk berdakwah dengan umat yang baru lagi, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian kembali lagi ke Mekah untuk berdakwah kembali di kota Mekah, untuk memberikan kemenangan di kota Mekah. Kayak begitu. Jadi mim ba'dihim, setelah binasa, setelah hancur dengan musibah-musibah bala ditimpa oleh orang-orang yang kafir. Ya, zalika, demikianlah kemenangan itu, liman khafa, bagi siapa saja yang takut menghadap maqami Allah, maksudnya menghadap aku, menghadap Allah di hari kiamat, wa khafa wa'id, dan dia takut dengan ancaman siksaku. Jadi artinya orang-orang yang nabi-nabi itu diberikan kemenangan oleh Allah, lalu kembali ke negerinya dengan kesuksesan, dan orang-orang yang taat kepada Allah, yaitu orang yang takut kepada Allah nanti berhadapan di maqami dan takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut dalam pengertian berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, makanya takut. Ya, dan takut dengan ancaman Allah, yaitu siksaan azab Allah Subhanahu wa taala. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Wastaftahu, dan kemenangan, kesuksesan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, wa khaba, dan telah rugi, telah binasa, kullu jabbarin anid, bagi setiap orang-orang jabbar, orang-orang yang bangkawara, orang-orang yang sewenang-wenang, anid, orang yang keras kepala, yaitu orang-orang kafir yang tidak mau menerima ya apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ya, jadi artinya setelah kesabaran, ketawakalan yang dilakukan para nabi ini menghasilkan kemenangan. Ya, wastabtahu. Nah, sekarang kan lagi rame nih ya tentang Taliban ya. Taliban ini menang ini, Pak. Dulu Soviet kalah, kabur, kembali lagi ke negerinya kan. Kemudian Amerika 20 tahun ya kan. Sekarang kalah gitu kan. Nah, itu Masya Allah. Nah, sekarang kan menguasai Afghanistan, mendirikan negara Islam Afghanistan. Nah, itulah. Ya, kenapa? Karena memang ketawakalannya, ya. Kemudian dalam perangnya itu membela tanah air, bukan apa-apa. Ya, benar-benar membela tanah air. Ini dilakukan oleh para pahlawan negeri kita kan begitu. Wastaftahu, kemenangan. Allah berikan kemenangan, Allah berikan kesuksesan kepada nabi dan rasul, walaupun dizolimi, walaupun disakiti, tetap Allah berikan kemenangan. Wa khaba, dan kerugian. Kerugian ini maksudnya kebinasaan. Bagi siapa? Kullu jabbarin anid, bagi setiap orang yang sewenang-wenang. Orang-orang yang anid, yang keras kepala, enggak mau menerima nasihat, enggak mau menerima wahyu ya dari para nabi dan rasul. Tausiah, ya, peringatan daripada Rasul. Jabbarin anid, keras kepala. Nah, makanya Allah hancurkan Fir'aun, Qarun, kemudian siapa lagi? Namrus, ya kan, dan umat-umat yang Allah hancurkan, umat Nabi Lut, umat Nabi Nuh, semuanya hancur. Jabbarin anid, orang yang jabbar, orang yang sewenang-wenang, dan orang yang keras kepala. Miwaraihi jahannam, nanti di neraka, warahi, di belakang mereka jahanam, neraka jahanam, wa yusqa mimma'in sadid, dan dikan minuman dari air yang sangat mendidih. Ya, yang sadid ini artinya keluar nanah dan darah. Ya Allah, ya Rabbana. Ya, ini
orang-orang yang di dunianya kafir, nggak percaya dengan nabi dan rasul, nanti masuk neraka jahanam, dia minum minuman dari nanah dan darah. Ya'udzubillahi min zalik. Nah, dalam ayat-ayat tentang neraka ini kan ada makanan, ada minuman neraka. Coba kita lihat dalam surah Waqiah misalnya, atau surah Ar-Rahman, Ar-Waqiah itu ada ayat-ayat yang menjelaskan makanan, minuman orang-orang penghuni neraka. Ya, saking dahsyatnya itu minumannya itu dari nanah, dari narah, makanannya dari apa? Nah, ini nih. Wa ashabu simal ma ashabu silfi samyu ham wa zilmi yahmula balidi wala karim innahum kanu qabla zalika muslim wa kanu yusiru ala al-hinsil azim. Ya kan? Jadi apa? Golongan kiri ini golongan orang-orang kafir kan? Golongan kafir bagaimana? Nah, fi samumi wa hamim. Nih, mereka diberikan minuman yang sangat panas, air yang sangat mendidih. Air yang sangat mendidih. La baridi wala karim, yang tidak dingin dan tidak mengenyangkan. Tidak dingin dan tidak mengenyangkan. Jadi minumannya dari ini. Nah, ini dijelaskan dalam surah Al-Waqiah, minuman nanah, minuman darah. Jadi mereka minum darah, minum nanah yang panas, tapi tetap diminum, anehnya gitu. Tetap diminum. Makanan dari zakum, min zakum. Makan yang berduri, makanan dari berduri. Tetap mereka makan. Kenapa? Karena lapar banget, karena haus banget. Tapi ya, hancur tubuhnya, hidup lagi, hancur lagi, hidup lagi. Haus tapi tetap diminum gitu. Terpaksa dia minum nanah darah mimma'in shadid. Nah, ini dijelaskan dari ayat yang ke-17 nih. Yatajarra'uhu wa la yaqrisighuhu. Dia menegaknya, meminumnya sedikit demi sedikit. Nah, orang-orang yang di neraka jahanam nih. Nah, ini dijelaskan tentang neraka, penghuni neraka jahanam, orang-orang kafir itu. Wala yakadu yusighu, dan dia hampir enggak dapat menelannya. Ya gimana mau nelan gitu. Udah nanah, darah, panas lagi, enggak mampu menelannya. Tapi tetap aja dia minum itu. Wayatihil mautu, dan dia mendatangkan orang itu karena dia mati. Ya, mati min kulli makan, dari setiap tempat. Dan tidaklah dia mati. Maksudnya adalah orang-orang yang minuman nanah darah tadi di neraka jahanam, dia mati tapi nggak mati gitu, aneh gitu. Mati hidup lagi, mati minum lagi gitu. Wa mi waraihi azabun ghaliz, dan dari belakang mereka azabun ghaliz, siksaan yang sangat berat. Nah, ini jadi ayat yang ke-16 dan 17 ini adalah Allah langsung jelaskan tentang keadaan orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan, dan orang-orang kafir yang lainnya tuh sampai akhir zaman. Ya, di neraka itu sangat pedih. Kemudian minuman yang nanah darah tadi, mereka minumnya sedikit demi sedikit. Mereka mati tapi hidup lagi. Mereka mati tapi mati lagi, hidup lagi, begitu terusnya. Ya Allah, gimana kira-kira ya? Nah, azabin ghaliz, siksaan yang sangat pedih. Ini ayat yang ke-17. Jadi tentang keadaan orang-orang kafir di dunianya ya diberikan azab, di akhiratnya diberikan siksaan yang sangat pedih. Yang terakhir ayat yang ke-18. Bagaimana orang-orang kafir yang baik gitu ya. Tapi dia kafir baik dalam pengertian baiknya dia misalnya berbagi, dia infak, dia misalnya memberikan sesuatu begitu ya. Dia menolong gitu ya. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadin istaddas birrihu fi yaumin asib. Ada orang kafir yang baik gitu ya. Orang kafir yang baik ini dia enggak menyembah Allah, tapi dia membantu orang miskin misalnya. Dia bersedekah, dia berbagi kepada orang-orang yang susah. Tapi dia kafir, enggak percaya kepada Allah. Perumpamaan orang-orang kafir kepada Tuhan mereka, amal-amal mereka seperti debu karomadin istaddat yang bertiup dengan kencang. Nah, gimana tuh Pak? Sia-sia.
Birihu dengan angin fi yaumin asib, di hari yang sangat kencang anginnya. Jadi orang-orang kafir kalau berbuat baik itu seperti debu, kemudian debu itu terkena angin yang sangat kencang. Gimana kira-kira? Sia-sia, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Mau infak mau 1 juta, 1 triliun kayak 1 miliar kayak, atau wah misalnya zaman Covid nih kan orang kafir ngasih vaksin nih gratis misalnya, ngasih apa namanya alat tes PCR gratis, wah dikasih duit, wah diumbar duit, tapi dia kafir. Amalnya itu di akhirat seperti debu ditiup oleh angin yang sangat kencang. Sia-sia Pak. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in, yang mereka tidak mendapatkan dari apa yang mereka kerjakan di dunia sedikit pun. Tidak ada manfaat sedikit pun, tidak ada hasilnya, nggak ada pahalanya. Ya, jadi kalau orang kafir berbuat baik nggak ada pahalanya. Ya Allah, artinya sia-sia. Terakhir, dzalika waddalalul ba'id, demikian itu adalah kesalahan yang sangat jauh, kesesatan yang sangat jauh. Jadi orang-orang kafir berbuat baik seperti debu terkena angin yang sangat kencang, artinya tidak ada manfaatnya sedikit pun, tidak ada pahalanya. Makanya kenapa kalimat dalam Al-Quran itu aminu wa amilu soleh, amanu wa amilu soleh, iman amal soleh. Jadi kalau orang amal soleh nggak ada imannya, nggak sia-sia. Amal soleh, iman tanpa amal soleh pun masih mending karena ada iman. Ya, orang nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, tapi dia beriman kepada Allah, bisa masuk surga dia, walaupun surganya belakangan gitu ya, tapi masih mending. Ya, tapi kalau orang amal soleh nggak ada iman, ya sia-sia seperti debu, ya debu yang berterbangan, yang kena angin kencang, nggak ada manfaatnya sedikitnya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi Bapak jangan ngomong begini kepada orang lagi. Ini ada orang Cina, orang Kristen ngasih kita sembako, amal lu nggak ada. Jangan Pak, akhirnya kita nggak dapat ya. Jangan. Ya ini hanya untuk konsumsi kita jelaskan ini supaya akhirnya orang kafir tadi bisa beriman kepada Allah agar amalnya nggak sia-sia begitu, supaya ente nggak sia-sia, supaya nggak sia-sia nih masuk Islam baru nggak sia-sia gitu maksudnya. Insya Allah wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat yang kita baca hari ini kita dapat memahaminya. Allah marhamna bil Quran, rahmati kami dengan Al-Quran yang kami baca ya Allah. Insya Allah minggu depan, Rabu depan, ayat yang ke-19 bi barakati wa karamati wal badi suratul Fatihah.